Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ahnaf Waskita Karya, a'azakumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Di kesempatan siang ini kita meluangkan waktu duduk sejenak untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan sebuah tema bagaimana kita menjadi orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Kiat-kiat menjadi pembuka pintu kebaikan. Mengawali kajian ini, setelah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas sunnah, dan nikmat sehat wal afiah. Nikmat-nikmat yang kalau kita menghitungnya tentu kita semua tidak akan mampu. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqamah meniti di atas jalannya hingga hari kiamat. Para hadirin a'azakumullahu jami'an. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang menggambarkan tipe-tipe manusia. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatihal lil khair wa maghaliqal lisyarr." Sesungguhnya di antara manusia itu ada orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan menjadi penutup pintu-pintu keburukan. Dan sebaliknya, wa minan nasi nasan mafatihal lisyarr wa maghaliqal lil khair. Ada di antara manusia orang yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan dan menjadi penutup pintu-pintu kebaikan. Dua tipe manusia ini, yang satu membuka pintu-pintu kebaikan, menutup pintu-pintu keburukan. Tipe yang kedua ini sebaliknya, membuka selebar-lebar pintu keburukan dan menutup rapat-rapat pintu kebaikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dua tipe manusia ini? Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi. Maka beruntunglah
orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan di atas atau melalui kedua tangannya. Fawailun liman ja'alallahu ya miftah syarri ala yadihi. Dan celakalah orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan melalui kedua tangannya ini sebagai pembuka pintu-pintu keburukan. Masyarul hadirin a'azakumullahu jami'an. Dua manusia ini ya, yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberadaannya di suatu komunitas, keberadaannya di masyarakat ya, dia memiliki pengaruh ya. Bisa pengaruh yang baik ya, mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi manusia di sekitarnya, atau menjadi pembuka keburukan-keburukan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, kita ini ya berada di barisan yang mana? Tentu kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman akan adanya hari akhir, iman akan adanya hari pembalasan, tentu semuanya kita ingin menjadi penyebab kebaikan bagi diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita ingin menjadi orang yang menutup pintu-pintu keburukan ya, di sekeliling kita dan orang-orang yang menyertai kita. Hadis yang senada seperti ini ya sangat banyak sekali. Ya. Di antaranya ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melewati sekelompok orang. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka, maukah aku ya kabarkan kepada kalian semua orang yang terbaik di antara kalian dari orang-orang yang terburuk di antara kalian? Orang-orang semuanya terdiam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengulang 3 kali sabdanya, maukah kalian aku kabarkan orang yang terbaik di antara kalian dari orang yang terburuk? Maka setelah ketiga kalinya mereka mengatakan, iya, kabarkan kepada kami wahai Rasulullah orang yang terbaik di antara kita dan yang terburuk di antara kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian, orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman atas keburukannya. Keberadaan dia mendatangkan kebaikan, orang tidak merasa tersakiti, orang tidak mendapatkan keburukan dengan kedatangannya. Dan golongan yang kedua, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Orang yang terburuk di antara kalian ya, orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Orang-orang di sekelilingnya sudah pesimis akan mendapatkan kebaikan dari kedatangan orang yang tipe seperti ini. Dan sebaliknya merasa tidak aman dari keburukan-keburukannya, keburukan lisannya, keburukan kedua tangannya, keburukan perilakunya yang akan menimpa kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Nah, kita sebagai seorang muslim ya, tentu dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan ya orang yang terbaik ya, di antara manusia,
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Nah, bagaimana kiat-kiat agar kita semua ini ya menjadi penyebab ya, terbukanya pintu-pintu kebaikan dan tertutupnya pintu-pintu keburukan? Yang pertama yaitu kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang pembuka pintu-pintu kebaikan ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yaitu Al-Fattah, zat pembuka ya. Kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sejatinya kebaikan-kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia dengan nama ini ya, Al-Fattah ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara nama-nama yang indah ini. Ya. Nama yang indah ini Al-Fattah ya, disebutkan 2 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di antaranya ada doa Nabi Syuaib alaihi salam ya, yang mengatakan Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Surat Al-A'raf ayat 89 ya. Doa Nabi Syuaib, wahai Rabb kami, putuskanlah di antara kami dan kaum kami ya dengan benar, dengan kebenaran. Wa anta khairul fatihin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi keputusan, sebaik-baik ya, membukakan kebaikan-kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, di tangannya lah membuka kebaikan-kebaikan pada hambanya untuk paham terhadap syariatnya. Di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membukakan balasan kebaikan untuk hambanya. Dan di tangan Allah Subhanahu wa taala lah ya yang membukakan pemahaman seorang hamba terhadap syariat-syariat kauniyahnya. Itu semua ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah yang pertama agar keberadaan kita menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan yaitu kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebagai zat Al-Fattah ya, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala membukakan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala membukakan kita agar dapat beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kepada kita agar kita ya memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Itu semua di atas tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah yang pertama. Ya. Langkah yang pertama ini sangat penting untuk langkah-langkah setelahnya. Ya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama tabi'in ya, yang bernama Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir ya, rahimahullah ta'ala. Lau ukhrija qalbi ya wa ju'ila fi yasari, seandainya hatiku ini dikeluarkan lalu ditaruh di tangan kiriku ya, waji'a bil khairati kulliha wa ju'ilat fi yamini, dan semua kebaikan-kebaikan itu ya didatangkan ditaruh di tangan kananku, tangan kirinya hatinya, tangan kanannya ini segala kebaikan ya. Lam astati an aj'ala syai'an min hadzal khairat fi qalbi, saya tidak mampu untuk menjadikan kebaikan-kebaikan yang ada di tangan kananku ini untuk bisa masuk ke dalam hati yang ada di tangan kiriku.
ya, illa an yakuna Allahu alladhi yada'uhu, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggerakkan tangan kananku untuk berada di tangan kiriku. Itu berarti semuanya itu ya di tangan Allah Subhanahu wa taala, segala pintu-pintu kebaikan. Masyarul hadirin a'azakumullahu jami'an. Setelah kita menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibukakan pintu-pintu kebaikan untuk diri kita dan orang-orang yang ada sekeliling kita. Maka langkah yang kedua adalah untuk menggapai ilmu yang bermanfaat. Ya, harus memiliki ilmu. Ya. Bagaimana mungkin dia akan bisa membukakan pintu-pintu kebaikan, menutup pintu-pintu keburukan, sementara dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Jangan-jangan yang dia berikan kepada dirinya dan orang lain itu baik menurut kacamatanya, ternyata buruk menurut Allah Subhanahu wa taala karena minimnya ilmu. Ya. Jadi pangkal kebaikan itu ada pada ilmu setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, memerintahkan kepada Rasulnya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, ya. Aku menyeru manusia menuju Allah ala basiratin, di atas ilmu, di atas basirah. Ya. Jadi harus memiliki ilmu, ya. Jadi kunci seseorang untuk bisa membuka pintu kebaikan diri dan orang-orang di sekelilingnya yaitu dengan memiliki ilmu. Berarti harus ada usaha untuk mendapatkan ilmu. Di antara wasilah-wasilah sarana untuk mendapatkan ilmu ya kita duduk sejenak, ya, di majelis seperti ini untuk mendengarkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Kemudian yang ketiga yaitu perhatian kita terhadap hal-hal yang wajib, ya, yang diwajibkan oleh syariat. Ya. Kita menaruh perhatian yang besar terhadap perkara-perkara yang wajib dalam urusan agama. Ya. Kenapa? Ya. Seseorang yang memiliki perhatian besar terhadap apa-apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang hamba, kewajiban dia sebagai seorang muslim, akan menjadi sarana, ya, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu untuk dirinya. Ya. Ungkapan ini, ya, perhatian kita terhadap perkara-perkara yang wajib, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebuah peristiwa, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya. Lalu beliau mengucapkan la ilaha illallah, atau dalam riwayat yang lain mengatakan subhanallah, madza anzalallahu hadhil lailah minal fitan. Apa yang sedang Allah turunkan malam ini, ya, yang berupa fitnah-fitnah, keburukan. Wa madza fatallahu hadhil lailah minal khazain. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan perbendaharaan-perbendaharaan kebaikan pada malam ini. Lalu Rasulullah SAW apa yang beliau lakukan? Beliau memerintahkan istri-istri beliau bangun dan melaksanakan sholat. Ya. Malam itu Rasulullah SAW, ya, man yuqidu sawahibal hujurati yusallina. Siapakah yang membangunkan, ya, pemilik-pemilik
kamar ini, yaitu maksudnya istri-istri Rasulullah, yusallina, untuk menunaikan salat. Jadi kita untuk membentengi diri kita dari fitnah-fitnah, syubhat dan syahwat, ya, dan menginginkan kebaikan untuk diri kita, dibukakan pintu perbendaharaan kebaikan untuk diri kita, ya, yaitu dengan memperhatikan salat kita, ya. Rutinitas yang kita lakukan sebagai seorang muslim, ya, diawali dari kita sudah melakukan wudhu secara sempurna. Kemudian ketika kita melangkahkan kaki, menginjakkan kaki pintu masjid, kita dianjurkan untuk membaca sebuah zikir atau doa. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya. Ini belum sholat ini, ya. Ini baru muqaddimah, ya. Sebelum menunaikan sholat masuk masjid, kita sudah disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, salat yang melekat pada diri seorang muslim semenjak dia balik sampai dia masuk ke liang lahat, sampai mati maksudnya, itu tidak pernah terlepas, karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi barometer untuk amal-amal yang lainnya. Orang-orang yang menyiapkan salatnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya tentu dia lebih mudah untuk dia sia-siakan. Salat yang menjadi tiangnya agama dia sia-siakan, apalagi urusan-urusan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, lebih ringan baginya untuk dia sia-siakan, dia tinggalkan. Maka perkara salat adalah perkara yang berat, menjadi barometer kebaikan amal seseorang. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Ibnu Adam, wahai manusia, irka'li min awwalin nahar arba'a rakaat akfika akhirahu. Wahai manusia, rukuklah untukku, salatlah untukku 4 rakaat, ya, akfika akhirahu. Tentu aku akan menjamin kecukupan sisa penghujung hari kalian. Ya. Kata para ulama, yang dimaksud dengan 4 rakaat ini adalah 2 rakaat salat sunnah qobliyah, ya, sebelum salat subuh itu, ya, kita disunahkan untuk salat 2 rakaat sunnah, ya, sunnah qobliyah, dan 2 rakaat salat subuhnya, itu berarti 4 rakaat. Berarti kita mengawali hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan 2 rakaat sunnah dan 2 rakaat wajib. Ya. Barang siapa yang menunaikan 2 jenis salat ini, sunnahnya dan wajibnya, akfika akhirahu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tentu aku akan mencukupi, ya, sisa, ya, hari tersebut. Itu sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bagaimana dia ingin menjadi penyebab kebaikan untuk dirinya dan orang-orang di sekelilingnya, sementara dia tidak menaruh perhatian yang besar terhadap urusan sholat, ya. Sebelum kita tidur, ya, atau kita ingin tidur, setan datang kepada kita, mengikatkan, ya, di atas kepala kita ini, punuk kita ini 3 ikatan, ya. Setelah tidur, ya, kalau kita ingin bangun, ya,
ketika kita ingin bangun itu, ya, maka terasa berat, ya. Kemudian setan akan membisikinya, ya, alaika lailatun tawilah, tidur lagi, ya, malam masih panjang. Tapi kalau kita mampu untuk bangun, satu ikatan sudah terlepas. Kalau kita lanjutkan dengan berwudu, ikatan yang kedua terlepas. Kalau kita lanjutkan dengan sholat subuh, ya, maka 3 ikatan itu sudah terlepas semuanya, ya. Maka, ya, kalau sudah terlepas semuanya, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka dia memasuki hari paginya itu, ya, dengan penuh semangat, penuh jiwa yang baik. Wa illa, kalau dia terlewat, ya, salat subuhnya ini, ya, asbaha khabithan nafsi kaslanan, maka dia memasuki pagi harinya, ya, dengan jiwa yang buruk dan tidak ada semangat. Dia akan menjadi orang yang malas, ya. Itu kuncinya. Berarti waktu subuh itu akan menentukan kebaikan-kebaikan setelahnya, ya. Subuh itu menjadi penentu hari seseorang. Seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menaruh perhatian yang besar terhadap sholat subuhnya, akan membuka kebaikan-kebaikan setelah sisa-sisa harinya, ya. Itu, ya, yang ketiga, agar kita, ya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu kebaikan. Berikutnya, ya, kiat yang keempat, yaitu apa? Berdoa, ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena doa ini apa? Silahul mukmin, menjadi senjatanya orang mukmin, ya. Dengan tidak memiliki senjata apa-apa, kekuatannya itu hanya pada doa, ya. Maka jangan kita meremehkan doa, ya. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat dengan diri kita sebagai seorang muslim. Ujibu da'wat da'i da'an, ya. Allah itu pasti akan mengijabahi doa-doa seorang muslim apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim itu, ya, memiliki peranan yang sangat penting, ya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama, ya, ulama salaf, ta'amaltu fi jima'il khairi, aku merenung, ya, semua kebaikan-kebaikan, fawajadtu lil khairi abwaban katsirah, lalu aku membuat kesimpulan bahwasanya kebaikan itu memiliki banyak pintu, ya. Salat itu kebaikan, puasa itu kebaikan, haji itu kebaikan, dan kebaikan, pintu-pintu kebaikan yang banyak sekali, ya. Fawajadtu anna dzalika kullahu fi yadillah, ya, aku, ya, sudah membuat kesimpulan kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa aiqantu anna du'a miftahu kulli khair, ya. Saya yakin doa itu menjadi kunci pembuka segala kebaikan, ya. Jadi dengan kita berdoa, berarti itu kita sudah mengawali, kita memegang kunci untuk membuka pintu kebaikan, ya. Ulama yang lainnya mengatakan, ya, seorang ulama salaf, ya, tentang doa ini, ad-du'a'u miftahu kulli khair, ya. Doa itu menjadi kunci segala kebaikan. Faman wuffiqa lihadzal miftah, barang siapa yang diberikan taufik, ya,
untuk memperoleh kunci ini, ya, wuffiqa lil khair, maka dia telah diberikan taufik untuk menggenggam kebaikan. Ya. Wa man hurima hadzal miftah, dan barang siapa yang diharamkan untuk menggapai kunci ini, ya, khurima minal khair, maka dia telah apa? Terhalangi dari mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi jangan kita sepelekan, ya, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa itu ibadah, ya. Kita yakin, ya, bahasanya yang kita panjatkan pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ya. Ya, tidak semua doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Kadang kita menginginkan A, tapi yang kita dapatkan B, ya kan? Kenapa demikian? Karena ilmu kita terbatas. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu, ya, mana, ya, yang terbaik bagi seorang hamba. Kita menginginkan A, belum tentu baik untuk masa depan kita, ya kan? Allah Subhanahu wa taala memberikan yang B. Atau, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan sama sekali. Akan tetapi simpan, ya, doa, pahala-pahala doa itu di akhirat kelak. Supaya apa? Supaya seorang hamba itu merintih, ya, tadzallul, ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sejadi-jadinya, sehingga dia memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah, ya, agar dikabulkan, gitu, ya. Itu doa, ya. Oke, seorang muslim, ya. Di antara doa, ya, yang biasa, ya, dipanjatkan oleh Rasulullah itu, ya, rutin, ya, setiap paginya, ya, dan masuk dalam zikir pagi itu, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Ini doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah, ya. Dimulai dari meminta 3 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, setiap harinya, ya, mendapatkan ilmu baru, kebaikan-kebaikan. Wa rizqan thayyibah, ilmu yang bermanfaat menjadikan dia memperoleh rizki yang baik, karena bagaimana dia akan bekerja, ya, sementara dia tidak memiliki ilmu apakah pekerjaannya ini baik atau tidak, ya kan? Berarti dipengaruhi oleh permohonan yang pertama, ilmu tadi, ya. Kemudian yang ketiga yaitu wa amalan mutaqabbala. Kalau rizki yang dia makan, rizki yang dia berikan untuk keluarganya itu rizki yang halal, dari usaha yang halal, akan menjadikan amal itu terkabul, ya. Bagaimana mungkin amal seseorang itu terkabul kalau yang dia makan, yang dia konsumsi, yang dia berikan untuk keluarganya adalah dari hal yang haram, ya. Mana mungkin amalan mutaqabbala, ya. Maka dilandasi dari ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang baik, kemudian baru amal yang diterima, ya. Jadi ini doa sangat singkat, ya, tapi penting, ya, bagi seorang muslim untuk mengawali hari-harinya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, ya. Nanti bisa dilihat redaksinya, ya, di zikir pagi petangnya itu, ya, supaya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah yang keberapa tadi, ya? Yang kelima, ya, yang terakhir atau sebelum terakhir, yaitu supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan itu, kitanya, ya, harus menjadi orang yang terdepan, ya, dalam hal kebaikan, ya. Kita harus apa? Menjadi orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan, ya. Bersegera, ya. Kalau ada kebaikan-kebaikan, kita tidak menunda-nundanya,
ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, ya. Sungguh ya telah ada teladan yang baik ya pada diri Rasulullah untuk umatnya, untuk kita kaum muslimin ya, bagi orang yang menginginkan perjumpaan kepada Allah dan hari akhir dan banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita menjadi orang yang berada di barisan terdepan dalam mengamalkan kebaikan. Kemudian yang terakhir ini ya, langkah yang keenam ya, yaitu kita memiliki semangat untuk menyebarkan kebaikan. Kalau yang tadi orang yang terdepan dalam hal-hal yang positif, kalau yang ini punya semangat ya untuk menyebarkan kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak apa? Tidak terbatas untuk dirinya saja, ya kan? Tadi kebaikan itu meliputi ya, mengena orang-orang yang di sekelilingnya ya, dimanapun dia berada ya, itu dimanfaatkan untuk apa? Menyebarkan kebaikan ya, di tempat kerja kita ya, di keluarga kita ya, dengan relasi-relasi kita ya, itu menjadi kesempatan untuk menebarkan kebaikan ya. Sebuah doa ya, yang dipanjatkan atau yang dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam sebuah surat Maryam ayat 32, waj'alani mubarakan aynama kuntu ya. Nabi Isa alaihissalam ya, mengatakan ya, waj'alani mubarakan aynama kuntu. Allah Subhanahu wa taala menjadikanku orang yang penuh dengan keberkahan dimanapun aku berada ya. Orang yang berkah itu ya, subutul khair wa ziyadatuhu ya, keberkahan kebaikan yang kekal, langgeng dan bertambah ya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ya, dimanapun posisi kita, dimanapun kita berada ya, selalu memberikan keberkahan-keberkahan yang ada di sekeliling kita ya. Apa itu ya keberkahan yang dimaksud dengan ayat ini ya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu mualliman lil khair, orang yang mengajarkan kebaikan ya. Da'iyan ilallah, orang yang mengajak kepada jalan Allah ya. Mudzakkiran bihi, dan orang yang senantiasa mengingatkan ya akan Allah ya. Muraghiban fi taatihi, memberikan semangat, motivasi ya untuk bisa taat kepada Allah ya. Fahada min barakatir rajul, inilah keberkahan yang ada pada seseorang ya, mengajak, mengajarkan ya, mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Kalau kriteria-kriteria ini tidak ada pada diri seseorang ya, muhiqat barakatul liqa wal istima' bihi, maka perjumpaan dengan orang yang tidak ada kriteria ini nggak ada keberkahannya ya. Ketemunya saja ya, kalau orangnya berkah itu mendatangkan kebaikan ya, tutur katanya baik, akhlaknya baik, sehingga orang yang sekelilingnya akan mencontohnya gitu. Ya ini juga sejalan dengan apa? Sejalan dengan sabda Rasulullah tadi, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian itu ya, orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain itu merasa aman dari keburukannya. Itu langkah yang terakhir ya, dan sebenarnya masih banyak langkah-langkah yang lainnya. Saya kira itu cukup ya untuk kajian kita siang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati kita, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik ya, yang membolak-balikkan hati ya, hati kita di genggaman Allah Subhanahu wa taala,
Tsabbit qalbi ala dinik, ya, tetapkanlah ya hatiku di atas agamamu, ya, dan palingkanlah ya hatiku ini ya di atas ketaatan kepadamu. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.